Ramadan sejauh ini, dokter? Menjalani Ramadan sejauh ini Ramadan kedua saya, sekali lagi bukan Ramadan pertama saya, dan saya masih belum menjadi muslim yang baik. Puasa ya kadang iya kadang enggak juga, saya harus jujur sih, daripada saya dilihat orang seperti nabi yang turun atau seperti Pak Ustadz kayak gitu ya kan, orang ngarepnya kayak gitu ya, Dokter Richard itu wah luar biasa banget, harus ini harus itu. Enggak juga sih, aku masih banyak belajar sih, harus banyak belajar, harus banyak menimba ilmu lagi. Sejauh ini udah berarti ada bolong-bolongnya, berapa bolongnya, berapa puasanya? Lumayan banyak sih. Masih harus belajar sih. Nggak gampang ternyata menjalankan ibadah puasa, ibadah, sholat. Nggak gampang ternyata. Tapi kalau puasa itu menikmati ya, dokter, menikmati puasa ya? Menikmati laparnya juga, menikmati hausnya juga. Tapi saya pengen lebih menikmatin pelan-pelan belajar. Tapi ya kalau makna berpuasa itu apa sih yang dokter dapatkan gitu? Menahan lapar, dahaga, dan nafsu ya. Dan itu adalah yang paling sulit. Oke, Dok, ini bukan membedakan mana agama A, mana B ya. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan religi dokter untuk mengenal tentang Ramadan dalam Islam ini seperti apa sih? Oke. Ini mungkin Hingga ada akhirnya beberapa nyaman gitu. yang aku kasih tahu kalian juga ya. Kemarin sempat ada ribut yang perdebatan lah dari non-Islam dengan agama Islam ya tentang aku mualaf ya. Makanya aku sempat menolak untuk memberikan klarifikasi. Karena aku tahu kata-kataku tuh pasti akan menyakiti orang lain. Makanya aku lebih memilih untuk tidak memberikan statement. Sampai akhirnya aku terdesak dan akhirnya aku akan memberikan statement bahwa aku sudah mualaf. Nah, sebenarnya sebelum aku mualaf kan aku lebih ke nggak pernah ke gereja, aku juga 3 tahun lebih nggak ke gereja, aku juga nggak pernah ibadah ya, jadi sebenarnya aku sudah jauh banget juga dari agamaku yang sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah aku diajarkan untuk selalu berbuat baik. Dan ketika aku belajar Islam, aku ngerasa aku sedikit lebih tenang, aku ngerasa aku lebih bijaksana dalam berkata-kata, lebih bijaksana dalam melakukan perbuatan. Aku lebih lebih mendapatkan ketenangan lah aku ngomongnya ya. Dan aku juga ngomongin istriku, asal sesuatu agama itu bisa menjadikan dirimu jadi lebih baik ya silakan. Makanya aku coba belajar lebih dalam, dan semakin aku belajar lebih dalam, aku semakin nyaman. That's it, cuma itu aja. Tapi ada mana tertentu nggak sih dokter ketika akhirnya saya Membulat Islam gitu, mungkin pada saat apa? Pada saat apa ya? Nggak ada sih. Aku coba, yang aku nikmatin justru belajarnya ya. Aku justru nggak pengen cepet-cepet selesai belajar sih. Kalau orang lain kan mungkin cepet-cepet pengen jadi ustadz ya, mungkin ya pengen tiba-tiba levelnya paling atas paling tinggi. Aku malah pengen terus-terusan belajar. Kalau bisa sih nggak selesai aku belajarnya. Kalau bisa ya, bagaimana caranya supaya aku nggak selesai belajar, aku ada di nggak tahu aja deh, pokoknya terus belajar, terus nimba ilmu. Aku pengennya kayak gitu aja daripada ngerasa sok pintar, sok tahu. Surah-surah mungkin udah ada yang hafal gitu dok? Ada beberapa lah. Lu pengen ngetesin gue ya? Coba dong. Tapi ini kan sekali lagi bukan menjelekkan A dan B. Ada dampaknya sih ketika akhirnya dokter membulatkan diri gitu untuk yakin dan nyaman di agama yang saat ini. Dampaknya ke diri saya pribadi ya. Dampaknya ke diri saya pribadi sih. Itu aja. Okay. Lebih merasakan bagaimana, mungkin kan ada yang bilang kayak lebih tenang kah atau lebih bagaimana gitu dokter? Seperti beberapa orang di sekitarku ngomong, dan mungkin beberapa netizen juga menyadari, mungkin aku juga menyadarin sih bahwa mungkin sekitar 1-2 tahun ini kan aku sudah lebih kalem, sudah lebih tenang, sudah lebih, mungkin kalian lah bisa menilai ya, bukan aku yang bisa menilai sih. Tapi ya semua orang kan berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun kita sudah baik, ya harus lebih baik lagi. Itu sih. Tapi nih dok, sorry nih, ada segelintir opini yang membuat jadi trust issue nih bahwa ini hanya pengalian isu dokter saja menjadi seorang mualaf. Bener nggak sih seperti itu atau seperti apa nih dok? Semua orang berhak untuk memberikan opini apapun. Apalagi kan kita public figure ya, ngomong apapun juga pasti akan dikomentarin orang ya. Tapi sekali lagi, saya membuktikan semuanya dengan prestasi dan karya.
Saya sudah mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Ustadz sudah menyaksikan semuanya. Saya nggak ngomong sendiri. Ustadz Dery, Ustadz Felix Xiao, seorang ustadz besar di Indonesia sudah memberikan kesaksian. Dan juga saya sudah buat karya. Aku sudah buat acara download 30 hari selama bulan Ramadan tahun lalu. Cukup digemarin orang juga. Di tahun ini juga aku bikin download walaupun mungkin tidak full episode. Aku juga sudah beberapa kali juga punya kegiatan keagamaan lah dengan Ustadz Dery dan Ustadz Felix Xiao di luar dari kontenku, baik ke masjid dan lain sebagainya. Aku juga buat brand hijab. Menurutku sih ini adalah suatu pembuktian ya. Yang paling penting kan pembuktian. Bukan saya mualaf, saya Islam, tapi nggak ada pembuktiannya. Tapi kan saya sudah berusaha memberikan pembuktian secara konsisten bahwa saya mau belajar, saya memberikan suatu karya. Menurut aku itu yang paling pasti. Karena sekali lagi segala sesuatu kita itu dinilai oleh Tuhan, bukan oleh netizen, bukan oleh komentar orang. Sepakat, mempelajari. Berencana untuk umroh atau pergi haji kah, dokter? Sempat yang ngawarin ada 7 orang sampai sekarang, dan yang ngawarin juga ustadz gede-gede semua. Ustadz Khalid Basalama yang pertama ngajakin aku umroh, tapi sayangnya yang belum siap kali ya. Aku butuh waktu deh, butuh waktu ya teman-teman. Tapi menanggapi Yang sedih itu ketika orang ngomong aku mencari uang, mencari sesuatu dari agama. Aku cuma pengen ngingetin kalian bahwa sebelum aku mengenal Islam pun, sebelum aku belajar agama Islam pun, klinikku sudah cabangnya sudah banyak. Sebelum aku 2 tahun yang lalu, Athena itu berdiri 11 tahun. Jadi sebelum itu pun Athena sudah berdiri. Sebelum 2 tahun yang lalu pun produkku sudah banyak. Sebelum 2 tahun yang lalu pun klinikku sudah banyak di mana-mana, dan aku subscribernya sudah tinggi. Followersku juga sudah cukup banyak lah aku ngomongnya. Jadi ini bukan karena followers, ini bukan karena subscriber, ini bukan karena usaha, bukan karena apapun, murni kalau aku sih yang aku rasain, ini murni karena perasaan. Tapi kalaupun suatu hari kepercayaanku atau berkah Tuhan yang dipaskai ke aku itu membuatku menjadi lebih banyak rezeki, amin, ya itu adalah rezeki yang Allah berikan untuk aku. Oke, ini menjelang Lebaran sendiri persiapannya seperti apa ini? Ini kan Lebaran kedua lah. Tidak ada. Seperti biasa saya Lebaran hanya dengan keluarga dan anak-anak, tidak menemui siapapun dan tidak memberikan apapun. Makan ketupat di rumah saja bersama keluarga kecil saya. Jadi makna Kalau kalian tanya kenapa, karena saya sehari-hari Senin sampai Minggu kerja pagi siang malam full everyday, dan aku pengen pas Lebaran benar-benar holiday. Tapi apa sih yang paling ditunggu-tunggu dari momen Lebaran? Libur ya? Oh, libur. Aku jadwal aku full banget sumpah. Jadi aku sebenarnya kalau Lebaran itu senang karena semua toko tutup, semua artis nggak bisa undang ke podcastku, nggak ada yang bisa bikin acara yang bisa ngundang aku ke acara. Oke, aku libur. Makanya keluarga aku tuh paling seneng kalau pas Lebaran karena aku nggak ada kerjaan. Liburan keluarga harus keluar negeri supaya aku nggak bisa kerjain apa-apa. Dokter, tapi keluarga besar dokter semua udah tahu nih dokter masuk mualaf gitu. Gimana sih reaksi mereka? Kalian viralin kayak gimana mereka nggak tahu coba. Ya makanya mereka gimana reaksinya dokter? Reaksinya tidak seperti sudah mungkin sudah mulai terbiasa ya, dari 2 tahun yang lalu kan sudah banyak dengar bahwa aku belajar agama Islam. Jadi ya Wah, seru sekali nggak ya. begitu. Liburan keluarga ke luar negeri. Nggak begitu berat sekali lah. Mereka cukup bisa menerima. Dok, mungkin Malah Distrik. beberapa mereka mendukung.